Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan beberapa sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan nanti sabda beliau ini bisa kita ambil banyak pelajaran di dalamnya. Kita jadikan renungan kita bersama dan kita nanti mencoba untuk mengamalkan setiap perintah kalau memang hadis tersebut atau sabda tersebut mengandung perintah di dalamnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan sabdanya kepada Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma di sini siapa? Anaknya dari Abu Bakar. Namun perlu kami sampaikan di dalam mukaddimah ya hadis ini, ketika kita dapati nantinya hadis ataupun bahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya Allah wahyukan ayat-ayat tertentu untuk satu orang ataupun kepada satu orang, ataupun hadis ketika Rasulullah sabdakan kepada satu orang, itu bukan hanya untuk satu orang itu aja. Ini harus kita pahami bersama dulu. Karena dalam kaidah, dalam ilmu tafsir nanti ada sebuah kaidah yang berlaku, al-khitabu lil wahid walakin al-maqsudu lil 'am. Memang arah pembicaraan itu untuk satu orang ataupun kepada satu orang. Namun maksud dari pembicaraan ini nantinya adalah untuk semua orang. Untuk seluruh umat Muhammad. Seperti misalnya hadis yang akan kita coba pelajari sebentar lagi, di mana memang hadis ini Rasulullah sampaikan kepada Asma binti Abi Bakar. Namun ingat, hadis ini tidak hanya ditujukan untuk Asma saja, juga untuk kita semua. Apa sabda beliau yang beliau sabdakan kepada Asma binti Abi Bakar? Rasulullah SAW mengatakan, La tuki fayuka alaik. La tuki fayuka alaik. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Ya ini. Janganlah engkau, kata Rasulullah, menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, ini perlu ada kehati-hatian kepada kita semuanya. Ketika Rasulullah mengatakan jika tidak, berarti di sini ada kalimat yang mengandung ancaman di dalamnya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Ya ini. Jadi orang-orang yang menahan hartanya dalam artian pelit, enggan, berat memberi sedekah, tidak ringan tangan, maka Allah akan menahan rezeki untuknya. Allah tidak akan memberikan keluasan rezeki untuknya gara-gara dia memiliki sikap ataupun sifat pelit. Ini sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Asma binti Abi Bakar. Janganlah engkau menyimpan harta. Maksud menyimpan harta di sini apa? Menyimpan hanya sekedar menyimpan, padahal di dalamnya itu ada hak orang lain bagi fakir dan miskin ataupun siapapun yang membutuhkannya. Namun kita malah cuma menyimpannya saja. Dalam artian pelit, tidak memberikan kepada yang lain, kepada yang membutuhkan. Maka orang yang demikian, kata Rasulullah apa? Jika dia tidak bersedekah, maksudnya, kalau dia tetap masih pelit, maksudnya, maka Allah akan menahankan rezekinya untuk orang itu. Ya ini. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah juga pernah mewasiatkan kepada Asma binti Abi Bakar dengan sabdanya, infakkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya. Maksud menghitung-hitungnya apa? Menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Dan perlu kita pertegaskan dalam hal ini, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, dan ayat ini pasti sudah kita hafal semuanya. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi siapa? Bagi si pengupat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Dan celaka pula. Siapa mereka? Orang yang jama'a malan wa 'addada. Orang yang mengumpulkan harta. Maksud dari mengumpulkan harta di sinilah karena dia apa? Pelit, tidak mau memberi kepada yang lain. Dia ingin senang dirinya sendiri. Tidak ingin berbagi kesenangan kepada yang lain. Dia ingin dia bahagia sendiri, namun tidak ingin berbagi kebahagiaan kepada yang lain. Nah, mereka termasuk kepada ataupun ke dalam golongan orang-orang yang dianggap celaka oleh Allah. Apa makna jama' amal? Pelit.
Ya ini. Nah, dalam hadis juga disebutkan tadi, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, nah ini, di bahasa jika tidak ini perlu perhatian khusus bagi kita. Apa lanjutan sabdanya? Maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Jadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang suka menumpuk-numpukkan hartanya yang dia tidak mau bersedekah, Allah akan hilangkan keberkahan pada hartanya itu. Banyak cara-cara Allah untuk menghilangkan keberkahan pada harta seseorang. Dia diberikan kecapean, dia diberikan kelelahan di saat dia mengumpulkan harta itu. Pontang-panting dia, siang malam dia numpuin harta. Dia bekerja, memeras keringat untuk mengumpulkan harta tadi. Namun apa yang terjadi? Ternyata kelelahannya itu tidak membawa berkah. Harta yang banyak yang dia telah kumpulkan tidak membawa manfaat untuk dirinya, yang sehingga nanti Allah hadirkan penyakit pada tubuhnya. Pada tubuh suaminya mungkin, atau istrinya, ataupun anaknya. Allah hadirkan banyak masalah dalam rumah tangganya. Yang sehingga apa? Uang yang begitu banyak yang udah ia kumpulkan, dia harus keluarkan pelan-pelan bukan untuk dinikmati. Ada orang keluarkan pelan-pelan juga hartanya, tapi terasa nikmat. Dia keluarkan pelan-pelan juga dengan penuh rasa nikmat, karena memang yang dia keluarkan untuk kebaikan, untuk hal yang membawa manfaat bahkan untuk dirinya dan akhiratnya. Namun ada sekitaran kita, ada orang yang suka ngumpulin harta tadi, dia juga mengeluarkannya pelan-pelan, namun pelan-pelan bukan dengan rasa nikmat yang ia rasakan. Yang dia dapatkan adalah kegundahan, kekecewaan, ya. Dia mengeluarkannya untuk apa? Terkadang dia keluarkannya untuk berobat tadi. Dia harus keluarkan uang itu untuk berobat. Habis uang untuk berobat, pelan-pelan habis. Untuk berobat dirinya, karena Allah hadirkan tadi, Allah uji dia dengan penyakit, yang sehingga penyakit itu harus ia segera berobat untuk kesembuhan. Dia keluarkan uang untuk itu aja coba. Ataupun dihadirkan masalah-masalah yang lain. Datang orang menipu dia, Allah hantarkan api ke rumah dia. Dengan takdir Allah, rumahnya kebakaran misalnya. Sehingga uang yang dia tumpuk harus bikin rumah baru lagi dari nol. Dan banyak cara-cara Allah yang lain yang bisa Allah hadirkan kepada orang-orang yang pelit dengan hartanya. Dan itu juga bisa diartikan hilangnya berkah pada harta orang tersebut. Nah, apakah sudah sampai di situ sabda Nabi? Belum, masih koma. Jadi kami ulangi, ketika Rasul sampaikan, infakkanlah hartamu, janganlah engkau hitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah pada rezeki tersebut. Kemudian, janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu, kata Rasulullah lagi. Janganlah engkau menghalangi anugerah Allah untukmu. Jadi perlu kita ketahui, ketika datang seseorang yang meminta kepada kita, ke toko kita, ke rumah kita, yang bertujuan untuk meminta sedikit sedekah dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Oke? Kemudian kita malah tidak memberinya, membenci kedatangannya, bahkan kita tidak mengharap sama sekali kedatangannya, yang kemudian kita berusaha untuk mengusirnya, menghardiknya, mencacinya, mengomelinya. Ini hati-hati. Pada hakikatnya kita sedang menolak rahmat Allah. Pada hakikatnya kita sedang menolak anugerah yang datang dari Allah. Mereka tidak datang dengan sendirinya pada hakikatnya. Mereka itu datang ke rumah kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghantarkan mereka ke tempat kita. Untuk apa? Allah utuskan mereka untuk menjemput harta kita, yang kemudian harta kita nanti akan disimpan oleh Allah di hari akhirat, yang akan dikembalikan lagi kepada kita, bahkan berlipat-lipat ganda. Sekali lagi dan sekali lagi, mereka tidak datang dengan sendirinya. Pasti Allah yang takdirkan mereka ke tempat kita. Dan pada hakikatnya kedatangan mereka ke tempat kita adalah Allah yang mengutuskan sebagai utusan Allah untuk menjemput harta kita. Dibawa kemana kemudian?
harta kita akan dibawa ke akhirat. Untuk siapa? Untuk kita juga. Allah akan mengembalikan harta itu kepada kita kembali. Dan ini harus kita yakini bersama, saudaraku. Ya. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu, jika tidak, nah Rasulullah juga mengatakan apa? Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Jadi orang-orang yang menahan tidak memberi, orang-orang yang tidak memberi sedekah, orang-orang yang pelit, maka orang itu sebenarnya lagi menahan anugerah. Dan Allah pasti tidak akan memberi anugerah ke dalam hidupnya. Ya, Allah tidak akan memberi kemurahan untuk orang itu. Allah nggak akan beri kelapangan rezeki untuk orang pelit. Makanya orang dermawan melapangkan, orang pelit menyempitkan. Apa maknanya? Orang dermawan melapangkan rezeki. Allah akan lapangkan rezeki untuk orang dermawan, dan Allah akan sempitkan rezeki untuk orang pelit. Nah, hadis ini dinukilkan oleh seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu yakin dan percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang apapun yang diberitakan oleh Rasulullah itu bukan berita bohong. Itu bukan berita asal-asalan yang datang dari beliau. Rasulullah kalau ngomong itu tidak asal ngomong. Rasulullah itu kalau bersabda pasti ada dasar pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah berdusta kepada umatnya. Yang Rasulullah sampaikan adalah sesuatu yang benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata dari nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka di antara sabda Nabi yang perlu sangat kita yakini bersama, dan hadis ini nantinya untuk meyakinkan kita umatnya bahwa sedekah itu kalau kita keluarkan tidak akan pernah mengurangi harta kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, di mana Rasulullah menyatakan dengan pernyataan yang tegas, "Ma naqasat shadaqatu min malin." Sedekah tidaklah akan mengurangi harta. Atau dengan bahasa yang ini apa? Harta yang kita sedekahkan, ya, itu tidak akan pernah berkurang gara-gara sedekah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah, yakin dan percaya, saudaraku. Karena ini sabda Nabi. Nabi kalau berkata tidak pernah bohong. Kita patut yakin dengan apa yang disampaikan Nabi ini, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa kata baginda? Ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita keluarkan disebabkan bersedekah. Yang malah yang ada apa? Insya Allah yakin dan percaya yang ada bahkan harta kita bertambah dan bertambah dan bertambah, berlipat-lipat. Kita sedekahkan berapa? 100.000. Nanti kita akan dikembalikan oleh Allah kepada kita bukan 100.000, lebih dari itu. Kalau kita sedekahkan berupa mungkin semeter tanah, ya, nanti insya Allah, ya, pada hari kiamat kelak Allah akan mengembalikan bukan 1 meter, lebih dari itu. Sehektar apalagi, lebih dari itu Allah akan bisa dan mampu, kuasa untuk membalas setiap kebaikan kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Toh dalam Al-Quran Allah firmankan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal, ataupun siapa saja yang beramal kebajikan, dan kebajikan itu nggak usah besar, sebiji dzarrah saja, kecil sangat, Allah yakinkan kita pasti Allah akan tetap membalas kebaikan kita tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa, ya, yang melakukan keburukan, gak usah besar, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, maka Allah juga kuasa untuk membalas keburukan kita. Al jazau min jinsil amal. Jadi balasan itu akan Allah segerakan, akan Allah balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita nanam padi, apa yang tumbuh? Ya padi. Kalau kita nanam kelapa, nggak mungkin tumbuh padi. Yang tumbuh adalah kelapa. Yang berbuah bukan buah apel, nggak akan berbuah mangga. Kalau kita nanam kelapa, buahnya ya akan tumbuh buah kelapa. Nah, gitu. Kalau kita nanam apa lagi?
Iya, kalau kita nanam tanaman yang kita tanam, pasti yang kita tanam itu yang akan kita dapatkan panennya, itu yang akan tumbuh. Begitu pula dengan kebaikan. Kalau seandainya kebaikan itu tanaman dan keburukan itu tanaman, maka kalau kita menanam kebaikan akan berbuah kebaikan, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita menanam sesuatu dalam kehidupan kita keburukan, maka kita pun akan menuai keburukan. Itu konsepnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.